Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 8 semester genap tahun pembelajaran 2020-2021. Siswa sekalian, bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah kita sehat semuanya. Baik, kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian, kita lanjutkan. Baik, dalam pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga ini, kita berbicara tentang hibah. Pada pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua kemarin, kita berbicara tentang sedekah. Kali ini kita berbicara tentang hibah. Apa itu hibah? Hibah, baik. Yang pertama kita artikan dulu pengertian hibah. Hibah dilihat dari segi bahasa. Kata hibah itu diambil dari bahasa Arab, yaitu hubub, yang berarti berlalunya angin. Nah, karena hibah berlalu dari suatu tangan ke tangan yang lain. Nah, jadi dari segi bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hubub, yang berarti adalah berlalunya angin. Nah, sehingga hibah itu berlalu dari satu tangan ke tangan yang lain. Nah, hibah juga bisa diartikan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang tidak mengharapkan balasan atau imbalan. Nah, sebagaimana pendapat An-Nawawi dan Muhammad Qal-Azi, dia mengatakan al-hibbatu hiyal tamliku bila iwadin, yang berarti hibah adalah penyerahan hak tanpa imbalan. Nah, jadi An-Nawawi dan Muhammad Qal-Azi ini mengatakan hibah itu adalah penyerahan hak tanpa imbalan. Nah, jadi orang menyerahkan hibah itu kepada orang lain hanya sekedar cuma-cuma, bukan mengharapkan balasan, bukan mengharapkan imbalan. Nah, jadi kalau orang mengharapkan balasan dan imbalan, itu bukan dikatakan hibah. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, kemudian Rasulullah juga pernah menjelaskan tentang hibah ini, yang artinya kurang lebih demikian dari Khalid bin Adal. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, siapa yang diberikan kebaikan oleh saudaranya dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak karena diminta, bukan karena hendak diminta, hendaklah diterima, jangan ditolak. Karena sesungguhnya yang demikian itu, kata Rasulullah, adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi kalau orang memberi, kata Rasulullah, jangan ditolak, diambil saja, karena itu adalah merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, kita lanjutkan yang B, hukum hibah. Nah, apa hukum hibah? Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh. Nah, jadi hukum asalnya adalah boleh atau mubah. Namun bisa berubah jadi wajib, sunnah dan haram sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Nah, jadi hibah itu bisa berubah jadi wajib, yang asalnya tadi mubah tadi hukumnya,
bisa berubah jadi sunnah, bisa juga berubah jadi haram hukumnya. Ini sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda ya tentang hukum hibah ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu, kata Rasulullah, tahadu tahabbu. Ya, dari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling memberi hadiahlah dia di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi Rasulullah menyuruh kepada kita saling memberi hadiah ya. Karena kalau kita sering memberi hadiah ya, sesama saudara kita itu Allah akan mencintai kita ya. Nah, hadis riwayat ya Bukhari. Siswa sekalian yang berbahagia. Nah, jadi hukum hibah tadi jadi wajib. Nah, wajib di sini kalau hibahnya orang tua kepada anak, itu wajib hukumnya, atau memberi nafkah kepada anak itu adalah wajib hukumnya, kepada istri adalah wajib hukumnya. Sunnah kalau adalah untuk kebaikan. Artinya kita menghibahkan sebidang tanah ya kepada orang lain, yang mana orang lain tanah yang kita hibahkan tadi dijadikannya tempat ya, tempat ibadah ya, tempat untuk menuntut ilmu, maka itu hukumnya adalah jadi sunnah bagi kita memberikannya. Haram ya kalau kita tahu ya harta atau benda atau berupa apa saja yang kita hibahkan ya tersebut digunakan untuk orang berbuat maksiat. Nah, sebelumnya ya hal itu kita sudah ketahui ya apa yang akan digunakannya. Kalau dia yang menerima hibah dari kita itu bisa menjadi haram bagi kita ya. Siswa sekalian yang berbahagia. Kemudian yang C, rukun hibah. Nah, apa rukunnya ya? Nah, menurut jumhur ulama, rukun hibah itu ada 4. Yang pertama adalah wahib atau orang yang berhibah. Nah, jadi orang yang menghibahkan sesuatu atau benda atau barang ya atau harta itu disebut dengan wahib. Yang kedua ya mauhub lahu. Nah, apa itu mauhub lahu? Yaitu orang yang menerima hibah. Jadi orang yang menerima hibah itu ya disebut dengan mauhub lahu. Kemudian yang ketiga muhib. Apa itu muhib? Muhib barang yang dihibahkan. Nah ya, barang yang dihibahkan itu namanya muhib. Ya, tanpa ada yang namanya muhib atau barang yang dihibahkan, maka tidak akan terjadilah proses yang namanya hibah. Dan muhib ini harus ada ketika proses hibah tadi dilaksanakan. Tidak boleh tidak ada. Ya. Kemudian yang keempat akad. Akad artinya ijab kabul. Artinya tadi ijab itulah perkataan yang menghibahkan sesuatu, ya kabul orang yang menerima hibah. Ya misalnya ya contohnya ini saya hibahkan sebidang tanah ya ukuran ya 25 kali 200 meter persegi. Nah, kata si penerimanya ya saya terima hibah dari Bapak, ya itu namanya adalah kabul. Jadi ijab dan kabul itu adalah akad daripada hibah. Tanpa ya ada namanya ijab kabul atau akad tadi, maka hibahnya pun tidak sah menurut agama ya, agama Islam. Nah itu ya. Baik siswa sekalian, kita lanjutkan. Yang D yaitu ketentuan hibah ya. Jadi hibah ini ada ketentuannya ya. Ada ketentuannya ya. Apa ketentuannya?
Hibah dapat dianggap sah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima. Nah, jadi dikatakan sah hibah tersebut kalau ada serah terimanya. Ya, ada serah terima antara pihak yang menghibahkan dan pihak yang menerima hibah, dan harus dicatat. Ya, harus dicatat, dibuat suratnya, ya. Kalau perlu, ya, kita harus mengundang, ya, notaris atau saksi, ya, sebagai bukti bahwa, ya, harta ini sudah kita hibahkan kepada pihak orang lain, agar nanti di kemudian hari tidak terjadi permasalahan. Nah, karena apa? Karena zaman sudah berubah, banyak saja, ya, orang-orang yang memanfaatkan sesuatu di atas kesusahan orang lain. Jika baru diucapkan, ya, artinya tadi belum serah terima, belum diterima, maka belum bisa dikatakan hibah. Jadi kalau hanya ucapan saja, kuhibahkan itu tanah, tapi tidak ada serah terima antara pihak yang menerima hibah dan juga barangnya tidak ada serah terima tersebut, maka tidak dikatakan hibah atau hibahnya belum memenuhi syarat. Nah, maka jika sudah serah terima, maka tidak boleh diminta kembali. Jadi kalau hibah tadi sudah diserah terimakan, ya, diterima oleh pihak yang menerima hibah, maka barang hibah tidak boleh diterima, ya, diterima kembali atau diambil kembali. Nah, kecuali, ya, hibah orang tua kepada anaknya, itu boleh diambil kembali. Nah, jadi kalau hibah kepada orang lain, hibah kepada saudara, ya, hibah kepada tetangga, hibah kepada saudara muslimin muslimat lainnya, ya, maka tidak boleh diterima atau diambil kembali. Nah, yang boleh diambil itu hibah orang tua kepada anaknya. Misalnya, nak, ini rumah kuhibahkan, ya, selama abah tidak memerlukan lagi. Nanti kalau abah memerlukan, ya, abah ambil kembali. Boleh seperti itu. Nah, boleh seperti itu. Kenapa? Karena, ya, Rasulullah pernah memperingatkan di dalam hadisnya tentang hibah ini, ya. Yang pertama, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, la yahilun lirrajuli an yu'tiyal atiyata payarji'u fiha illal walida fiha yu'ti liwaladihi, yang artinya sesungguhnya tidak halal, ya, memberi sesuatu kemudian menariknya kembali, kata Nabi, kecuali seorang ayah, ya, terhadap sesuatu yang diberikan kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi, ya, tidak boleh, kata Nabi, ya, menerima atau mengambil kembali, menarik kembali, ya, kalau kita menghibahkan sesuatu yang halal kepada pihak orang lain, terkecuali hibah orang tua kepada anaknya. Nah, di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, al-aidu fi hibatihi kalbi yuqi'u summa ya'udu fi qabti qai'ihi, ya, yang artinya orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu diambilnya atau dimakannya kembali muntahnya tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi kata Nabi, orang yang berhibah tadi menghibahkan barangnya, dia ambil kembali sama kayak anjing yang muntah kemudian diambilnya atau dimakannya kembali muntahnya tadi. Jadi sangat kotor, ya, sangat rigat, sangat tidak mulia sekali. Nah, jadi oleh karena itu, ya, kalau kita ingin menghibahkan sesuatu kepada orang lain, harus betul-betul dipikir dengan matang, apakah ini sudah yakin, sudah bulat, ya, mengenai,
ya hibah kita ini. Kenapa? Karena ya tidak boleh kita mengambilnya kembali ya. Siswa sekalian yang berbahagia, ya demikian. Mudah-mudahan ya dengan materi yang ketiga ini atau pertemuan yang ketiga ini ya kita bisa lebih mendalami, ya lebih memahami tentang hibah ini. Dan Bapak ingatkan kalian selalu untuk belajar di rumah, ya harus diperhatikan, dibuka video pembelajaran ini karena ya pembelajaran kita ini sangat bermanfaat sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.